Hal ini disampaikan oleh Ketua K3S M. Faisal di ruangannya. M. Faisal juga menyatakan bahwa dengan menurunnya siswa yang masuk SMK swasta sangat merugikan SMK swasta, dikarenakan tidak mudah menarik investor untuk bergabung dalam dunia pendidikan. SMK swasta juga tidak pernah membebankan uang pemerintah, jadi dimohonkan agar pemerintah melalui Dinas Pendidikan agar dapat mengevaluasi izin pendirian sekolah swasta baru, dikarenakan SMK swasta yang ada telah mengalami kekurangan siswa. M. Faisal juga menambahkan banyaknya SMKN di perbatasan juga mengurangi siswa yang masuk SMK swasta di Pekanbaru. Namun masalah yang mendasar adalah banyaknya kuota yang diberikan kepada sekolah menengah kejuruan negeri, sehingga daya tampung juga besar. Sementara dana operasional SMKN didapat dari dana komite sekolah. Oleh sebab itu M. Faisal meminta Disdi Kota Pekanbaru untuk mengevaluasi kuota yang diberikan kepada SMKN, agar SMK swasta dapat bertahan bahkan dapat maju. Mana pada tahun ini sangat kurang minat orang terhadap SMK, ya kita juga nggak tahu, memang mungkin dikenakan banyaknya SMK negeri atau memang faktor-faktor lain. Oleh karena itu kami berharap kepada pemerintah Kota Pekanbaru, khususnya Dinas Pendidikan, tentu mungkin faktor apa saja ini penyebab berkurangnya siswa di SMK swasta. Kalau menurut pandangan kami sementara, memang pada tahun ini berkurangnya minat orang terhadap SMK swasta ini dikarenakan banyaknya SMK-SMK yang berdiri pada tahun ini. Ya memang seleksi alam itu akan terjadi juga ya. Contohnya masih tetap ada SMK-SMK tertentu, sekolah swasta yang siswanya tetap bertahan jumlahnya. Tetapi masih ada sekolah yang berkurang drastis sama sekali, alias tidak ada peminat. Ini kami berharap kepada Pemko, di mana Pemko kita dapat kabar rencana mau mendirikan SMK per kecamatan. Tentu ini dipikirkan kembali, di mana SMK swasta berdiri di Pekanbaru ini kan tidak membebankan wali kota dan tidak membebankan anggaran Pemko. Tentu dengan matinya SMK-SMK swasta di Pekanbaru ini nanti, tentu pada akhirnya berkurangnya minat masyarakat untuk ikut andil dalam proses pembangunan, khususnya SMK. Dan kita juga berharap kepada Dinas Pendidikan, dengan banyaknya kawan-kawan mendirikan SMK, ya jangan kalau dapat Dinas Pendidikan memberikan pengertian bagaimana SMK ini untuk didirikan. Jangan nanti ada beberapa kawan sudah dirikan, sudah memodali, tahu-tahu pada tahun ini tidak ada peminatnya. Tentu bagaimanapun kerugian kawan-kawan ini juga kesalahan kita juga, kenapa kita tidak memberikan peringatan-peringatan atau arahan-arahan sebelum merugi duluan. Kemudian tentu dengan berkurangnya siswa SMK ini menjadi bahan perhatian, kami bahan perhatian bagi pihak wali kota, khususnya Dinas Pendidikan. Salah satu faktor setelah kami perhatikan, banyaknya berdiri SMK-SMK negeri di daerah-daerah perbatasan di kabupaten lain yang berdekatan dengan Kota Pekanbaru. Jadi ini menjadi bahan. Kemudian khususnya SMK negeri, ya, kita melihat sekolah negeri sampai hari ini yang ada di Pekanbaru ini masih menjadi sekolah-sekolah besar, di mana dengan daya tampung yang begitu besar. Tentu ini ke depan menjadi bahan pemikiran baik bagi Dinas Pendidikan, karena nanti kalaulah seandainya pemerintah memperaikan atau tidak adanya biaya pendidikan alias ditanggung oleh pemerintah sekolah negeri, nanti juga kewalahan sekolah negeri karena tidak adanya pungutan. Sekarang ini kan sekolah negeri hidup dari pungutan-pungutan komite sekolah. Dari komite sekolah inilah dia bisa membeludakkan jumlah siswa. Karena dari sekolah negeri, dari pantauan kami, sekolah negeri itu sendiri jumlah gurunya tidak cukup dengan jumlah siswanya. Rata-rata sekolah negeri itu gurunya guru honor. SMK 2 saja itu lebih banyak guru honornya daripada guru negerinya. Dari sanalah tentu tidak penghidupannya dari uang komite. Kalaulah seandainya nanti ditanggung oleh negara, tidak ada lagi uang komite, tentu jadi beban. Beban nanti akan jadi beban pemerintah juga. Saya rasa pemerintah ini pikirkan kembali, jangan kalau ada masyarakat yang ikut andil dalam bentuk SMK swasta, mendirikan SMK swasta, maunya disupport dengan memberikan peluang-peluang mengurangi daya tampung di negeri. Karena daya tampung di negeri yang cukup besar, akhirnya sekolah swasta meninggal dunia. Kalau meninggal dunia, SMK swasta dia tentu dia berpikir untuk bisnis. Karena untuk mengajak orang terlibat dalam dunia pendidikan bukan gampang. Jadi ini harapan kami ke depan ya, sebagai Ketua K3S, tentu kekhawatiran pada tahun ini menjadi kekhawatiran bagi kita bersama. Hal senada juga disampaikan oleh Dr. Andes Safruddin,
Kepala Sekolah SMK PGRI Pekanbaru, yang juga Sekretaris K3S menyatakan bahwa berkurangnya siswa yang masuk SMK swasta disebabkan oleh bertambahnya sekolah SMK swasta di Pekanbaru. Anggota K3S dari 31 sekolah sekarang menjadi 42 SMK swasta. Dari siswa yang tamat SLTP, 20% belum mendapatkan bangku di SLTA. Sedangkan SMK swasta hanya menerima dari yang ditolak oleh SLTA dan SMKN yang ada. Sementara itu, SMK swasta berdiri untuk membantu pemerintah dalam mencerdaskan bangsa. Namun pemerintah tidak mau memperdulikan nasib SMK swasta. Oleh sebab itu, Dr. Andes Sofrudin meminta agar pemerintah memperhatikan SMK swasta dengan tidak menambah kuota SMKN, agar SMK swasta juga mendapat bagian dalam penerimaan siswa tamatan SLTP sederajat. Seharusnya pemerintah dalam hal ini kita sebut sekolah SMK negeri, dia harus bisa mengadakan penilaian. Suatu jurusan ini tetap dibuka atau harus ditutup. Karena sekolah atau jurusan itu tetap dipertahankan karena peminat masyarakat banyak. Dan juga lulusannya nanti diserap oleh masyarakat. Tetapi kalau jurusan tersebut masyarakat sudah tidak mau, kenapa harus dipertahankan? Dengan alasan itu pemerintah melalui KASI SMK, saya baca di media bahwasanya masih memperbolehkan adanya beberapa sekolah menerima siswa sembari yang ini berjalan. Nah, kalau seperti itu, mana keperpihakan pemerintah kepada swasta? Yang swasta sendiri sekarang kekurangan siswa. Nah, mudah-mudahan melalui pembicaraan ini didengar oleh insan-insan pendidikan, terutama pemangku pendidikan pemerintah kita, Dinas Pendidikan. Mari jangan ada lagi sekolah negeri, ya, sekolah negeri menambah kuota. Pertimbangkanlah swasta, karena swasta itu bisa hidup kalau memang ada siswanya. Dan juga yang swasta, saya mintakan melalui kesempatan kali ini, mari swasta kita jangan hanya mengejar kuantitas dari siswa kita, tapi ingat kualitas. Karena dengan kualitas, masyarakat akan menilai, mungkin yang daya tampungnya akan ke depan bertambah, dan masyarakat juga akan banyak masuk ke sekolah kita. Dari Pekanbaru, Rahmat Nawendra, Ria Channel Televisi, melaporkan.